Ya, suara saya terdengar jelas ya? Ya, baik. Silahkan yang belum presensi, isikan presensi dulu di portal sudah saya buka. Hari ini saya akan lanjut materi tentang graph neural networks. Ini materi terakhir tentang networks gitu ya, tentang metode. Nah, minggu depan saya akan membahas sedikit studi kasus. Kemudian sebenarnya saya mau kasih kalian tugas ya. Kemarin di pertemuan minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa nanti setelah materi graph neural network saya sampaikan, saya akan menjelaskan tentang tugas. Jadi silahkan kalian berkelompok, maksimal 3 orang, boleh berdua, boleh sendiri kalau tertantang untuk sendiri. Nah, kalau tahun lalu tugasnya itu adalah membuat model-model berbasis CNN untuk dataset bebas gitu. Nah, tahun ini tugasnya adalah sequence to sequence model. Jadi nanti kalian akan gunakan transformer. Silahkan mencari dataset publik yang sudah ada, atau kalau misalnya punya waktu, kayaknya nggak ada mungkin waktunya ya, cuma 2 minggu. Tapi misalnya kalian mau nyari data sendiri, boleh silahkan, tapi jumlah datanya minimal 500. Nah, sequence-nya apa nanti saya jelaskan dengan lebih detail. Kita lanjut dulu ke materi graph neural networks. Oke, graph neural networks itu apa? Sebenarnya ini adalah jenis neural network yang dipakai untuk merepresentasikan graf. Jadi graph neural network adalah neural network yang digunakan pada graph structured data atau data yang berbentuk graph. Nah, graph sendiri itu kan merepresentasikan hubungan atau relationship antar entitas. Kalian sejak semester 1 sudah belajar graph. Graph itu intinya adalah sebuah struktur yang terdiri dari node-node, kemudian masing-masing node terhubung dengan sisi atau dengan edge atau dengan sisi ya namanya ya kalau bahasa Indonesia. Jadi sebuah struktur yang terdiri dari node-node, kemudian masing-masing node terhubung dengan edge atau sisi. Nah, dalam banyak kasus di dunia nyata, kasus bisa direpresentasikan dalam bentuk graf gitu. Misalnya apa? Misalnya contohnya adalah sosial media. Jelas ya, node-node-nya itu adalah orang-orang atau profil-profil di sosial media dan mereka terhubung satu sama lain. Yang lain, data-data yang lain, misalnya apa yang berbentuk graf, misalnya keterhubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lain pada World Wide Web. Halaman web yang satu terhubung dengan halaman web yang lain menggunakan link. Ya, jadi itu bisa direpresentasikan juga dengan graf. Kemudian apa? Peta. Peta itu bisa direpresentasikan dalam bentuk graf. Kota A berbatasan dengan kota B, maka ada sisi yang menghubungkan node A dengan node B. Kota A berbatasan lagi dengan kota C, maka ada sisi yang menghubungkan node A dengan node C. Ada banyak sekali case-case dalam dunia nyata yang representasinya itu bisa berupa graf. Bahkan sekarang orang-orang biologi, orang-orang kimia itu juga mempelajari deep learning gitu ya, karena mereka dengan AI gitu ya, dengan AI mereka bisa menganalisis pola kalau biologi ya sel-sel gitu ya misalnya, kalau kimia ya molekul-molekul, mereka bisa menganalisis itu secara komputasi gitu ya dengan menggunakan AI. Dan contoh misalnya
molekul-molekul yang berhubungan satu dengan yang lain, kalau di kimia gitu ya, itu bisa direpresentasikan dengan menggunakan graf. Nah, mengingat lagi tadi ya, graf ada terdiri dari simpul-simpul, simpul-simpulnya terhubung dengan sisi-sisi. Selanjutnya, nah graf itu kalau direpresentasikan menjadi sebuah matriks ya, dengan matriks ketetanggaan. Jadi kalau misalnya kita punya graf, di sini simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita bisa representasikan secara matematis menjadi matriks ukuran 8 kali 8. Ya, matriks ukuran 8 kali 8. Kemudian isi dari matriks itu apa? Isi dari matriks itu adalah bobot setiap sisi yang menghubungkan antara satu not dengan not yang lain. Jika ada satu not yang tidak berhubungan dengan not lain, contohnya ini not A tidak berhubungan dengan not G, berarti isian matriksnya adalah tidak terhingga. Sebenarnya terserah sih, bisa tidak terhingga, bisa minus juga. Nah, jadi kita merepresentasikan graf itu ke dalam matriks ya, yang namanya matriks ketetanggaan atau agency matrix seperti ini. Kalau tidak terhubung not-notnya berarti di sini nilainya tidak terhingga. Tapi kalau not-notnya terhubung maka di sini ditaruh bobot dari not itu berapa. Nah, graf itu sebenarnya sulit ya untuk dianalisa karena graf itu kan kompleks gitu ya. Graf itu kompleks, apalagi kalau grafnya itu besar. Misalnya graf sosial media gitu ya. Pengguna atau user sosial media Instagram misalnya. Itu kan jumlahnya di seluruh dunia miliaran gitu ya. Nah, itu kan kalau direpresentasikan dengan satu graf, itu grafnya akan sulit sekali untuk dianalisis karena sangat heavy, sangat berat, sangat besar ukuran grafnya. Nah, neural network bisa dipakai untuk menganalisis graf yang besar ini. Ya, bisa dipakai untuk memproses graf yang besar seperti itu. Karena apa? Karena kompleks ya, karena besar ukurannya, banyak node-nya jutaan, link-nya atau nya juga jutaan, jumlahnya bahkan miliaran mungkin. Jadi sulit untuk dianalisis. Nah, metode machine learning dan deep learning secara umum memproses data yang sederhana seperti teks dan gambar. Teks berupa sequence dan gambar merupakan graf dengan ukuran yang fix. Ya, gambar itu sebenarnya kan representasinya juga matriks ya. Jadi misalnya kita punya gambar ukuran 1000 piksel kali 1000 piksel. Ya, sebenarnya kan itu matriks berukuran 1000 kali 1000. Di mana isian matriksnya adalah nanti menunjukkan warna gitu ya. Isian matriksnya itu angka yang merepresentasikan warna pada piksel itu. Jadi sebenarnya gambar itu juga bisa direpresentasikan berupa graf sebenarnya. Tetapi kalau gambar sederhana, dia kan matriksnya tadi isinya kan semua terisi penuh, nggak ada yang tidak terhingga gitu ya. Terus kalau gambar relatif fix, artinya matriks kalau gambar direpresentasikan ke dalam agency matrix seperti ini kan nggak ada yang tidak terhingga, semuanya terisi karena masing-masing berisi warna-warna piksel ya kalau dalam gambar. Nah, kalau dalam graf ini lebih susah karena yaitu ada nilai-nilai yang tidak terdefinisi jika node-nya tidak memiliki hubungan dengan node lain, atau ini kan tidak terhingga, ini ya maksudnya relationship-nya tidak terdefinisi. Kemudian kalau pada graf sifatnya dinamis,
Artinya ini bisa berubah gitu ya. Misalnya sosial media, tadinya si A follow si B, tapi kemudian mereka bertengkar, si A tidak jadi follow si B atau si A unfollow si B. Berarti kan matriksnya perlu berubah ya. Data graf itu biasanya memang bersifat dinamis gitu ya. Dinamis artinya ada dinamika perubahan relation di dalam graf itu. Beda dengan gambar, meskipun gambar juga bisa dianggap sebagai graf dan direpresentasikan sebagai agency matrix, tapi kalau gambar itu sifatnya datanya fix, tidak berubah-berubah. Tapi kalau graf itu dinamis. Graf yang lebih kompleks bisa jadi tanpa bentuk yang tetap dengan ukuran simpul yang tidak berurutan dan jumlah tetangga yang berbeda pada setiap simpul, itu menjadi permasalahan yang kompleks. Dan ini sulit diproses dengan CNN ataupun RNN. Algoritma machine learning yang ada juga memiliki asumsi bahwa instance bersifat independen satu sama lain. Hal ini tidak berlaku untuk graf ya, karena setiap simpul terkait dengan simpul lainnya. Jadi ada relationship dan relationshipnya dinamis gitu ya. Kalau data teks antara satu kata dengan kata lain misalnya dalam kalimat kan sebenarnya ada relationship juga. Tetapi kalau dalam RNN dalam data kalimat gitu misalnya, relationship antara satu kata dengan kata yang lain itu tidak berubah di dalam kalimat itu atau fix. Sedangkan kalau graf ini seperti yang saya jelaskan tadi, data yang berupa graf itu artinya data yang bisa bersifat dinamis. Sisi itu bisa jadi muncul dan bisa jadi hilang pada kesempatan yang lain. Jadi ada dinamika di dalam graf. Nah, ibaratnya seperti ini kan. Kalau image tadi matriksnya fix, teks juga ini fix. Tapi kalau networks itu bentuknya seperti ini. Yang pertama simpulnya banyak, sisi-sisinya itu bisa jadi sisi-sisinya bisa jadi tidak sama jumlahnya. Satu simpul punya satu sisi aja, tapi simpul yang lain punya 3 sisi. Nah seperti itu. Kemudian ada dinamika, bisa jadi dalam satu waktu ini berubah, di sini tidak lagi ada sisi. Misalnya tadi contohnya data sosial media, awalnya si A follow si B, kemudian mereka bertengkar, akhirnya masing-masing unfollow. Nah jadi tidak ada relation lagi, dan itu bisa terjadi secara dinamis anytime. Jadi itu yang membuat graf itu lebih sulit untuk dianalisis dengan RNN maupun CNN biasa. Nah, GNN, Graph Neural Network, adalah neural network yang didesain khusus untuk mempelajari graf, menganalisis isi dari graf. Dan kalau dilihat, kita punya 3 hal yang berbeda. Jadi neural networknya itu terbagi jadi 3 kategori. Yang pertama, kategori node level prediction. Jadi neural networknya dipakai untuk prediksi di level node. Ya. Jadi contohnya klasifikasi setiap node atau simpul. Contohnya misalnya ya kalau di data sosial media kita punya graf user sosial media atau user Instagram misalnya, kita mau klasifikasi setiap user itu mana yang user aktif, mana yang user tidak aktif. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian edge level prediction. Edge level prediction itu prediksi relationship antar entitas pada graf, ya. Jadi contohnya misalnya data di sosial media, data graf user sosial media, kemudian kita mau memprediksi mana sih orang-orang yang mereka itu close friend. Jadi kita mau memprediksi mana orang-orang yang close friend.
mungkin kita bisa pakai beberapa fitur untuk menganalisis mana yang close friend, mana yang enggak. Kalau di Instagram memang bisa ya, kita bisa ngeset sendiri close friend saya siapa. Tapi bisa jadi Instagramnya sendiri yang mengidentifikasi mana yang close friends, mana yang enggak. Ciri-ciri close friend apa? Ciri-ciri close friend misalnya sering mention, kemudian sering komen, kemudian shared story gitu misalnya. Jadi saya sering repost story dari teman saya, atau teman saya sering repost story saya, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah age level prediction, prediksi relationship di antara dua node pada graph. Kemudian ada graph level prediction. Jadi ini seperti klasifikasi. Kita punya graph user media sosial Instagram, kita juga punya graph yang lain, misalnya graph user sosial media TikTok. Nah, ini dua graph yang berbeda. Nah, kalau graph level prediction ini kita mau mengklasifikasikan graphnya. Jadi misalnya graph user Instagram ini aktif atau tidak aktif, graph user TikTok ini aktif atau tidak aktif. Jadi kayak seluruh graphnya yang diklasifikasi, ya. Jadi domain analisisnya itu bukan node, bukan simpul atau node, bukan juga sisi atau edge yang merepresentasikan relationship, tetapi the whole graph, semua keseluruhan graphnya. Jadi itu graph neural network bisa dipakai untuk node level prediction, edge level prediction, dan juga graph level prediction. Node level prediction. Nah, ini tadi ya, input tanpa label pada node, kemudian kita ngasih label pada node-nya. Jadi contohnya tadi graph user Instagram, kita mau ngasih label ke setiap user yang sangat aktif. Jangan yang misalnya contohnya user centang biru. Misalnya user centang biru di Instagram itu dideteksi secara otomatis oleh Instagram. Nah, berarti artinya dalam hal ini si Instagram harus menggunakan graph neural network untuk mengklasifikasikan setiap node centang biru atau tidak, seperti itu. Jadi node level prediction, ya, node level prediction itu adalah mengklasifikasi setiap node yang ada di dalam graph. Nah, contohnya ini node-nya ada yang ganti warna merah, yang diklasifikasikan merah, dan ada yang tidak diklasifikasikan warna merah. Nah, ini kalau contohnya ya tadi ya, misalnya identifikasi centang biru di Instagram secara otomatis oleh Instagram, user mana yang centang biru, atau identifikasi secara otomatis akun-akun yang sudah sangat lama tidak aktif gitu misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau edge level prediction itu memprediksi relationship. Tadi ya, mana nih yang close friend? Di data graph usernya Instagram, mana ini yang close friend? Deteksi secara otomatis oleh Instagram, itu misalnya ya. Jadi edge level prediction pada prinsipnya dia memberikan label pada sisi dari graph, memberikan label pada sisi dari graph gitu. Jadi edge level prediction kita berikan label gitu ya, kita berikan label. Jadi label pada sisi, nah label pada sisi itu namanya edge level prediction. Ya tadi kalau sosial media Instagram ya misalnya mana yang relationship-nya itu close friend gitu. Kemudian mana yang bisa juga
mana kita misalnya ya, mana yang close friend, kemudian family juga bisa mungkin dideteksi dari Instagram mana yang family. Kalau family misalnya contohnya sangat sering untuk upload foto keluarga yang di dalamnya ada si 2 orang ini gitu misalnya. Sering ya agak mirip dengan close friend ya, agak mirip dengan close friend.